semuanya, halo pendengar setia podcast Pia. Apa kabar kalian semua? Selamat datang, saya Kayla Razebia Zahra di ruang dengar yang membahas isu-isu penting bangsa dengan sudut pandang yang jernih, mendalam, dan bisa kita renungkan bersama. Hari ini kita akan menyoroti satu tema besar yang sedang hangat dan sangat menentukan arah negeri ini ke depan. Judul episode kali ini adalah Menakar Arah Politik dan Ekonomi Indonesia 2025. Tahun 2025 adalah tahun transisi. Pemerintahan hasil pemilu 2024 telah berjalan beberapa bulan. Banyak janji kampanye mulai diuji realisasinya. Di saat yang sama, masyarakat menanti perubahan yang nyata, bukan hanya di atas kertas. Di antara stabilitas dan partisipasi, kita mulai dari ranah politik. Presiden baru telah membentuk kabinet, gaya kepemimpinan yang lebih teknokratis mulai terlihat. Penguatan digitalisasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan dorongan reformasi lembaga publik. Namun, di balik itu ada catatan yang tidak bisa kita abaikan. Beberapa kelompok sipil mulai menyuarakan kekhawatiran soal menyempitnya ruang demokrasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap mengganggu stabilitas, dan beberapa media mengalami tekanan secara halus. Pertanyaannya, apakah demokrasi kita hanya prosedural, dipenuhi pemilu 5 tahunan, tapi kehilangan esensinya sebagai ruang partisipasi warga? Di sisi lain, kita menyaksikan parlemen yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan secara kritis. Koalisi besar di DPR membuat ruang oposisi semakin sempit, dan ini tentu terpengaruh pada kualitas kebijakan publik. Antara angka dan kenyataan, sekarang mari kita lihat kondisi ekonomi. Secara statistik, pemerintah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% di kuartal pertama tahun ini. Stabil, bahkan di atas ekspektasi beberapa lembaga internasional. Namun, pertanyaan terbesarnya, apakah angka itu dirasakan oleh masyarakat secara langsung? Di lapangan, kita masih menemukan seperti kenaikan harga bahan pokok, daya beli yang stagnan, lapangan kerja formal yang terbatas, dan ketimpangan antara pusat dan daerah yang belum teratasi. Terutama di kalangan anak muda lulusan baru universitas dan SMK, banyak dari mereka yang akhirnya masuk ke pekerjaan informal atau menjadi pengangguran tersembunyi. Sementara itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara terus berjalan, dana triliunan digelontarkan. Tapi muncul pertanyaan wajar, apakah ini prioritas yang tepat di tengah kebutuhan dasar yang belum semua terpenuhi? Mau kemana arah kita? Indonesia punya potensi besar, bonus demografi, posisi geopolitik strategis, sumber daya alam yang melimpah. Tapi, semua itu bisa jadi sia-sia jika arah kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga berani mendengar. Kita butuh warga negara yang tidak apatis, yang mau berpikir kritis, dan peduli terhadap arah bangsa. Kita butuh media, akademisi, pelajar, buruh, petani, semua lapisan masyarakat ikut bicara dan terlibat. Karena demokrasi tidak hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi adalah tentang bagaimana kita sebagai rakyat tetap punya suara setelah pemilu selesai. Jadi, menakar arah politik dan ekonomi Indonesia 2025 bukan hanya tugas para elit. Ini juga menjadi tugas kita bersama sebagai warga, sebagai pemuda, sebagai bagian dari bangsa ini. Apakah kita mau diam atau ikut memastikan bahwa bangsa ini tidak kehilangan arah? Saya Kayla Razebia Zahra, pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Bia. Tetap berpikir kritis, tetap peduli, dan tetap mencintai Indonesia. Audio Jungle.